Halo semua, balik lagi di channel Toraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Toraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Full One Piece Chapter 1121 telah muncul di berbagai forum. Dalam video kali ini, channel Toraokun akan menjelaskan berbagai hal menarik pada chapter kali ini. Cerita dimulai dengan memperlihatkan Saturn yang berada di atas kapal bajak laut Jane Warrior. Seperti yang kita tahu dari chapter sebelumnya, Gorosei yang satu itu memang telah naik ke sana dan terlihat sangat marah kepada Bonnie dan Kuma. Kali ini, dia mencoba menyerang mereka menggunakan kaki laba-laba yang dia miliki. Serangan itu menjadi semakin berbahaya karena kaki Saturn mengandung semacam racun. Namun, para raksasa yang ada di atas kapal itu tentu tidak tinggal diam. Mereka dengan cepat menggunakan perisai untuk memblokir serangan Saturn. Kemudian, Luffy yang juga sedang berada di sana melihat sekeliling. Luffy melihat Bonnie berubah ke mode Nika lagi, menggunakan teknik Distorted Future yang dia kuasai. Meski begitu, keadaan tubuh Bonnie masih kelelahan, sehingga dia pun cukup kesulitan untuk mencoba bangun kembali. Ketika Bonnie hendak diserang oleh Saturn, Luffy pun melindungi gadis itu dengan menghempaskan kaki Saturn. Tapi, Luffy tidak lanjut memukul Saturn. Dia tidak mau menyerang Gorosei itu sendirian, karena Luffy ingin Bonnie juga ikut melawan. Luffy tahu Bonnie benar-benar ingin menghajar monster itu, maka Luffy pun memberi Bonnie semangat untuk melakukannya. Mendapatkan motivasi dari Luffy membuat Bonnie melihat Saturn dengan penuh kemarahan, lalu dia melayang dan siap untuk bertaruh. Sementara itu, cerita kembali berfokus ke siaran Vegapunk yang tidak lama lagi akan berakhir. Sang ilmuwan itu berkata hari di mana kejadian yang sama seperti dalam abad kekosongan suatu saat nanti pasti akan datang. Hal itu akan terjadi lagi karena senjata-senjata kuno yang mengakibatkan bencana pada masa lalu masih ada saat ini. Ketika Vegapunk mengatakan soal itu, kita bisa melihat reaksi dari Vivi yang sedang bersama dengan Morgan. Lalu ada juga Shirahoshi di Pulau Manusia Ikan. Kemudian diperlihatkan juga keadaan Skypiea di mana Konis dan Aisha datang ke istana untuk menyapa kelompok Wiper. Orang-orang di Pulau Langit tidak tahu apa-apa soal siaran Vegapunk yang sedang menghebohkan di wilayah Blue Sea. Vegapunk melanjutkan bicaranya dengan berkata bahwa pewaris dari ras-ras yang ingin dihapus dari sejarah masih ada saat ini. Saat dia berbicara soal ras-ras yang ingin dihapus dari sejarah itu, beberapa orang di berbagai tempat diperlihatkan. Ada Kuma yang sedang berada di kapal Elbaf. Muncul juga kilas balik singkat yang menampilkan percakapan Kuma dan Vegapunk tentang ras Buccaneer. Lalu ada Marco yang tampak sedang mengingat kembali perkataan Shirohige bahwa dulu di Red Line ada tanah para dewa. Seperti yang kita tahu, tanah para dewa yang dimaksud adalah tempat tinggal dari ras Lunaria pada masa lalu, sebab dulu mereka tinggal di atas Red Line. Setelah memperlihatkan Marco yang memikirkan soal itu, King pun ditampilkan sedang berada di ruangan yang gelap dan memikirkan sesuatu. Di sana rupanya King sedang memikirkan soal ras Lunaria. Lalu, Puding yang ada di dalam sel diperlihatkan. Di sana, dia sedang mengingat kembali masa-masa di mana dulu anak-anak sering mengganggunya karena dia memiliki 3 mata. Ada indikasi bahwa sama halnya dengan ras Buccaneer dan Lunaria, ras mata 3 pun mungkin menjadi ras yang ingin dihapus dari sejarah dan tentu oleh pemerintah dunia. Hal itu tentu masuk akal karena mereka mampu membaca poneglyph apabila kekuatan mata ketiga mereka aktif, sehingga hal tersebut pasti tidak diinginkan oleh pemerintah dunia. Kemudian cerita kembali ke kapal bajak laut Giant Warrior. Di sana Saturn ingin menyerang Bonnie lagi, tapi semua serangan dari Gorosei itu ditangkis oleh Luffy. Sementara itu, Bonnie mengingat kembali pertemuan pertama Kuma dan Saturn di Pulau God Valley. Bonnie bisa tahu soal ini karena beberapa waktu yang lalu dia telah masuk ke dalam ruangan memori Kuma. Bonnie juga mengenang sosok ibunya dan dia mengingat perkataan Saturn bahwa Saturnlah yang membuat Ginny menjadi objek eksperimen. Ingatan-ingatan itu membuat Bonnie menjadi semakin murka terhadap Gorosei Saturn. Dengan lantang, dia berkata beraninya Saturn melakukan hal itu kepada kedua orang tuanya. Bonnie juga mengatakan bahwa Saturn dan para Tenryubito bukanlah dewa, tapi Bonnie percaya bahwa dewa yang sebenarnya benar-benar ada.
Sementara itu, diperlihatkan reaksi dari Sentomaru dan Kizaru. Sang admiral tersebut tampak masih terbaring di atas kapal angkatan laut. Kembali ke Bonnie, dia mengingat kata-kata Kuma soal Nika, dan Bonnie berteriak kepada Saturn sambil menangis. Dulu, Kuma pernah bilang bahwa suatu saat nanti, Nika pasti akan menyelamatkan Bonnie, dan Bonnie pun kini tahu perkataan dari Kuma itu benar. Mendengar itu, membuat Saturn menjadi sangat kesal. Kemudian, Bonnie dan Luffy sama-sama mempersiapkan serangan untuk dilancarkan kepada Saturn. Sebelum serangan dilakukan, cerita kembali berfokus ke siaran Vegapunk, yang mana dia berkata, ketika bencana itu datang, dia ingin orang-orang menjaga diri. Vegapunk percaya pada kebijaksanaan umat manusia, dan dia juga percaya kepada ilmu pengetahuan. Beberapa reaksi lain dari orang-orang di luar Pulau Egghead diperlihatkan lagi, seperti Iceberg di Water 7 dan Caesar Clown bersama Judge di kerajaan Jerman. Sementara itu, di pantai Pulau Egghead, terlihat robot kuno masih berhadapan dengan Warkuri dan Jupiter. Sepertinya, sang robot itu masih belum menggunakan kemampuan spesial yang dia miliki dalam chapter kali ini. Kemudian diperlihatkan Luffy dan Bonnie melancarkan serangan kombinasi yang mengenai Saturn dengan telak. Bonnie memakai teknik pukulan berukuran besar yang bernama Nika Punch of Liberation yang menghantam langsung ke wajah Saturn. Sedangkan Luffy meninju seluruh tubuh dari sang Gorosei itu. Tubuh Saturn pun menjadi penuh lubang dan kaki serta tanduknya cedera sangat parah. Lalu Saturn terhempas jatuh ke dalam lautan. Melihat itu, membuat para raksasa bersorak menyemangati Luffy dan Bonnie. Bonnie menangis bahagia dan Luffy memujinya karena berhasil melakukan hal tersebut. Jika Saturn memang pemakan buah iblis, maka sudah pasti dia akan mati tenggelam karena pengguna buah iblis tidak bisa berenang dan lemah terhadap air laut. Namun, jika ternyata kekuatan Saturn itu bukan berasal dari buah iblis, maka dia sepertinya masih tetap hidup. Ada kemungkinan kekuatan Saturn itu berasal dari sihir asli, bukan dari kekuatan buah iblis. Setelah itu, terlihat kapal tua Sansani yang dalam chapter lalu meluncur dari Labopes, kini telah semakin dekat dengan lautan. Beralih ke siaran Vegapunk, sang ilmuwan jenius itu melanjutkan bicaranya dengan membahas soal kematian para legenda seperti Roger dan Shirohige. Menurutnya, peristiwa-peristiwa itu hanyalah pembuka tirai untuk era baru. Vegapunk menduga mungkin Roger dengan sengaja telah memicu hal tersebut, karena sesaat sebelum kematiannya, dia berpidato yang membangkitkan semangat orang untuk mencari One Piece. Berhubung sekarang banyak sekali orang yang ingin mendapatkan harta legendaris itu, menurut Vegapunk, belum tentu yang akan nanti mendapatkannya adalah orang yang Joy Boy harapkan. Sementara itu di Pulau Beehive, banyak bajak laut sedang gelisah dalam menanti kedatangan dari Kurohige karena mereka ingin segera pergi berlayar. Diperlihatkan juga Pulau Sabaudi di mana Rayleigh telah semakin mabuk dan tertidur. Kapal Red Force milik bajak laut Akagami pun ditampilkan, di mana Shanks yang sama seperti Rayleigh juga sedang mabuk, dan para krunya berkata bahwa dia minum terlalu banyak. Lalu diperlihatkan markas organisasi Cross Guild. Banyak orang di sana menjadi kagum karena menurut mereka, Buggy memiliki hubungan yang mendalam dengan kebenaran sejarah, walau Buggy sendiri bingung mengapa mereka menduga begitu. Sedangkan Mihawk dan Krokodil yang berada di tempat itu pun terlihat tampak kesal. Di markas besar Angkatan Laut, beberapa marinir berkata pihak Angkatan Laut harus mendapatkan One Piece sebelum diambil oleh orang lain. Kemudian, kita akhirnya melihat closing statement dari Vegapunk dalam siaran yang menghebohkan dunia itu. Dia berkata, entah apakah orang yang akan menemukan One Piece itu sesuai dengan harapan Joy Boy atau tidak, yang jelas nasib dunia akan bergantung di tangan orang yang mendapatkan One Piece itu. Jadi, harta legendaris One Piece benar-benar sesuatu yang sangat penting, yang menjadi kunci untuk menentukan nasib dunia pada masa depan nanti. Di akhir chapter, reaksi karakter-karakter penting pun muncul dalam panel-panel yang berbeda. Ada Luffy, kemudian Kurohige, lalu Im-sama, kemudian Dragon, setelah itu Shanks, Buggy, Akainu, Koby, Kuzan, Sabo, dan Garling Figarle. Selain mereka, muncul pula seorang karakter misterius yang masih berupa siluet saja. Karakter itu sedang memegang pedang yang mirip dengan Shanks, dan dia juga memiliki vibes yang sama seperti Shanks. Berhubung reaksi karakter ini muncul bersama dengan karakter-karakter penting yang lain, maka artinya dia juga karakter yang sangat penting.
Walau belum pasti, tapi ada kemungkinan karakter ini merupakan salah satu kesatria suci yang berasal dari keluarga Vigarle. Bahkan, tidak menutup kemungkinan dia adalah saudara dari Shanks, sebab Shanks juga berasal dari keluarga tersebut. Cerita ke depan nanti akan menjadi semakin menarik ketika banyak hal penting mulai dieksplorasi, seperti keluarga Vigarland dan kesatria suci. Jika karakter ini memang benar seperti yang diduga, maka dia akan menjadi masalah yang besar untuk pasukan revolusi, karena kesatria suci akan segera bergerak untuk melawan Dragon dan kawan-kawan. Nah, itu tadi berbagai hal menarik pada chapter 1121. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Tora Okun, Shambles.